Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia, yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia seorang ahli ibadah sekalipun, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud. Akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada seorang lelaki yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu dia terjatuh sakit yang teramat sangat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa, saat itu Alqamah yang taat beribadah itu nampak kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah, untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya itu pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka semua memperhatikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka semua bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi dia kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, kemudian mereka pun mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tetapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menyuruhkan itu pada Bilal. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, Bilal pun menyampaikan itu pada ibu Alqamah, tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengulurkan salam kepadanya dan disambut langsung oleh Rasulullah. Jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat beribadah. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya Rasulullah, ibu Alqamah menjawab. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka terhadap Alqamah? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, menyuruh kepada Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku sendiri? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah dengan sangat sedih. Bagaimanapun seorang ibu, mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri.
Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah kemudian memerintahkan pada Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimah la ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu dan bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, Bilal mendengar Alqamah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bilal pun lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena dia mendapatkan murka dari ibunya. Bahwa segala amal ibadah yang telah dilakukan Alqamah tidak dapat menolong karena murkanya seorang ibu kepada anaknya. Dan hari itu, setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun meninggal, dia kembali ke rahmatullah. Dia lalu dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Sahabat beriman, inilah dosa yang sangat besar dan dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhoan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu dan durhaka kepada ayah. Pada akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi